nama saya Maria Dinda Jiani Seran dengan NIM 21030201111, kelas C semester 1 program studi administrasi niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, tahun akademik 2021-2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya review dari buku pertama tentang sahabat Cambridge untuk Durkheim. Pada pembahasan pertama tentang Durkheim yang baru. Apa arti Durkheim bagi ilmu sosial dan teori sosial saat ini? Itu biasa dalam bidang literatur sosiologi standar tentang produksi budaya dan pengetahuan. Biasanya penulis menghasilkan teks untuk mengirim pesan kepada orang lain dan sebagai bagian di pasar intelektual. Karya Durkheim berkembang secara anumerta dan semakin dipahami dengan lebih baik, tetapi untuk saat ini masalah sosial dan intelektual yang mendesak. Menurut Philip Smith dan Jeffrey C. Alexander, buku Earth pertama tahun 1983 dan terakhir 1912, Cambridge Companion to Durkheim tidak hanya menangkap inkarnasi pemikir besar Perancis saat ini, tetapi juga tantangan yang melibatkan teori sosial kontemporer dan masyarakat di mana itu dibatasi. Yang kedua, kehidupan dan konteks Durkheim. Sesuatu baru tentang Durkheim. Seorang sosiolog terkenal di dunia akademis Inggris, Emile Durkheim, telah menjadi objek sejumlah komentar dan teori interpretasi. Kehidupan dan karya Emile Durkheim disajikan dalam 22 baris di peti Robert II dalam Kamus Nama Diri. Ini berisi ringkasan sosiologinya, pendekatan termasuk positivisme, kekhususan fakta sosial, sosiologi dengan karakter naturalis dan mekanistik, dan studi tentang representasi kolektif representation, dan daftar bukunya dengan komentar yang sangat singkat, misalnya dalam bentuk Dasar Kehidupan Religius tahun 1912, sebuah teks yang mengungkapkan minatnya dalam etnografi. Kehidupan dan konteks Durkheim selalu misterius dan membuat taman rahasianya tetap tertutup. Dalam kasus kehidupan Durkheim masih ada beberapa misteri, misalnya hubungannya dengan Yudaisme, keadaan psikologisnya, dan orientasi politiknya. Menurut Kamus Marcel Fournier menyatakan bahwa teori awal Durkheim teks-teks ditulis antara tahun 1885 dan 1887. Saat tahun 1887 menandai permulaannya karir Durkheim di Bordeaux. 3. Kotak Durkheim, jenis sosial, patologi, dan jenis bunuh diri. Durkheim sangat menyukai skema 3 bagian, mungkin karena pelatihannya di Excel, normal, superior, dan dalam filsafat. 3 karya besarnya, Pembagian Kerja 1893, Bunuh Diri 1897, dan Bentuk Dasar Kehidupan Religius 1912, masing-masing terdiri dari 3 buku berdampingan aturan metode. Yang keempat, praktik dan peranggapan beberapa pertanyaan tentang Durkheim dan les formes élémentaires de la vie religieuse. Menurut Gergajitua, masalah memahami teks klasik adalah di atas semua salah satu mengetahui bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat. Potongan kecil ini kebijaksanaan sangat menarik bagi sarjana yang mendekati les formes élémentaires de la vie religieuse. Pada tahun 1912, selanjutnya disebut les formes élémentaires, sebuah karya yang memajukan 2 teori yang sangat ambisius dan setidaknya selusin hipotesis tambahan, dan yang kemungkinan interpretasinya kadang-kadang tampak membingungkan tanpa henti. Kehati-hatian di sini tentu saja adalah apa yang bukanlah pertanyaan yang baik yang pada akhirnya harus diselesaikan bukan oleh teks itu sendiri, tetapi sesuai dengan kepentingan dan tujuan aktivitas akademika. 5. Gerakan Durkheimian di Prancis dan dalam sosiologi dunia. Emile Durkheim bukan hanya seorang individu, tetapi kepala secara bersamaan, simbolis, dan nyata dari sebuah gerakan sosial
Dari semua sosiolog hebat yang membentuk kanon pendiri disiplin, karya Durkheim adalah yang paling benar-benar produksi kolektif. Ini dalam segala hal diakui oleh sosiolog masa kini. Unik kreatif suci rana dari mana kita pada gilirannya menerima rasa partisipasi dalam sesuatu lebih penting dari diri kita sendiri. Ini adalah tugas yang belum selesai untuk menjelaskan mengapa kita merasa lebih tinggi dalam memuja individu yang dipahlawan daripada menunjukkan rasa hormat untuk mencapai gerakan sosial. Mengapa simbol kolektif umumnya seorang individu, bukan di mana kita memiliki kemampuan untuk mengenali kolektivitas itu sendiri. Dalam kasus beberapa pendiri sosiologis diduga seperti Karl Marx, nama lambang itu menelan rekan penulis yang bahkan dikenal seperti Friedrich Engels yang sering menjadi animator dan pencetus seperti kolaborator dunia intelektual. Sebanyak politik atau agama perlu sosiologi konstruksi lambang. Keenam, perkembangan batin Durkheim, teori sosiologi dari tulisan-tulisan awal menuju kedewasaan. Pada satu hal, sebagian besar pembaca Durkheim dulu dan sekarang selalu setuju. Dia seperti Marx menekankan struktur sosial. Durkheim membantu menciptakan sosiologi klasik karena ia menempatkan kekuatan sosial di luar individu aktor. Tetapi mulai saat ini kesepakatan teoritis berakhir. Masalah untuk Durkheim dan penafsirnya, seperti halnya Marx dan lawan bicaranya, adalah struktur. Maksudnya, bagaimana struktur menahan individu dalam batas-batasnya. Batas-batas ini terdiri dari apa? Jika struktur ada, entah bagaimana di luar individu, dapatkah ia bertindak hanya bertentangan dengan kebebasan? Problematika interpretasi Durkheim dengan demikian justru adalah masalahnya, di mana penyelidikan masih selalu berputar. 7. Apa bedanya terjemahan Les formes élémentaires de la vie religieuse dalam bahasa Prancis dan Inggris? Diterapkan pada terjemahan frasa X berkata, lebih luar biasa daripada yang muncul pada pandangan pertama. Ini tentu berguna karena baru saja mengutip penggambaran karya penerjemah yang menjengkelkan dari Santa Jeremo. Meski begitu, menggunakan berarti mengabaikan setengah kebenaran, karena frasa tidak dapat berarti apa yang dikatakannya. Santo pelindung dari penerjemah menyusun one-linernya dalam bahasa Latin, sedangkan kata-kata bahasa Inggris on yang harus saya andalkan untuk membacanya milik penerjemah. Dengan demikian berakhirlah video presentasi saya berkaitan dengan materi semester 1 pengantar sosiologi. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.